Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4B, Angkatan 4, peserta Laksar CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Kali ini kami akan mendiskusikan tentang tokoh-tokoh panutan yang mengimplementasikan nilai berakhlak dalam kehidupannya sehari-hari. Perkenalkan, saya Jenika Faradida dari instansi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan menjabat sebagai pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Untuk pemaparan tokoh panutan dimulai dari saya. Tokoh panutan yang saya pilih adalah Bapak Sandiaga Uno. Saat ini beliau menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nilai-nilai berakhlak yang ada pada diri Bapak Sandiaga Uno dimulai dari yang pertama, berorientasi pelayanan itu ditunjukkan melalui program pendampingan desa wisata. Yang kedua, nilai akuntabel itu ditunjukkan dari meninjau langsung persiapan dan pelaksanaan MotoGP Mandalika. Kemudian dari nilai kompeten, yaitu dengan menerima penghargaan The Best Public Institution di iNewsMaker Award 2022. Kemudian dari sisi harmonis, yaitu merangkul semua elemen-elemen pariwisata di seluruh Indonesia. Untuk nilai loyal, ditunjukkan melalui membangun rumah siap kerja untuk wirausahawan muda. Dari nilai adaptif bisa dilihat dengan beliau meluncurkan program sertifikasi CHSE untuk pelaku pariwisata. Dan nilai yang terakhir adalah kolaboratif, ditunjukkan oleh beliau dengan menggandeng KPK untuk mengawasi semua proyek-proyek yang ada di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar tidak menjadi ladang korupsi. Demikian hal yang bisa saya paparkan terkait beliau. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Kang Rizal. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Rizal Syamsuddin. Jabatan saya sebagai ahli pertama statistisi di Dinas Perkebunan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tokoh panutan saya, yaitu Bapak Muhammad Ridwan Kamil yang merupakan Gubernur Jawa Barat periode 2018 sampai 2023. Jadi, core value berakhlak yang telah dilakukan oleh beliau ketika menjalankan kehidupan sehari-hari dan menjalankan tugasnya sebagai gubernur adalah sebagai berikut. Praktek nilai core value berorientasi pelayanan. Jadi, Pak Gubernur itu secara resmi meluncurkan program Quick Jabar Respon atau GQR. Jadi, kanal tersebut itu aduan kemanusiaan bagi masyarakat Jawa Barat yang bisa memberikan solusi atau pertolongan pertama bagi permasalahan bersifat kemanusiaan. Jadi GQR itu dibuat atas dasar banyaknya keluhan masyarakat yang masuk melalui akun sosial media beliau. Kemudian yang kedua itu akuntabel. Gubernur Jawa Barat melarang penggunaan mobil dinas dan kendaraan operasional dinas lainnya untuk mudik atau pulang kampung pada Hari Raya Idul Fitri. Kemudian yang ketiga itu prakteknya core value kompeten. Gubernur Jawa Barat meluncurkan program Desa Digital di Desa Puntang, Indramayu. Desa Digital merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet dan pengembangan potensi desa dan percepatan akses serta pelayanan informasi dari manual ke digital. Kemudian yang keempat itu harmonis. Jadi Gubernur Jawa Barat itu meluncurkan program Ngabaso, yaitu gerakan berjalan kaki ke sekolah secara berkelompok agar tercipta rasa aman dan selamat saat pergi ke sekolah dan pulang ke rumah. Selain itu membiasakan anak jalan kaki agar lebih sehat dan akan meningkatkan interaksi sosial antar teman sekolah, menjaga toleransi dan kekompakan. Kemudian yang selanjutnya itu core value loyal. Gubernur Jawa Barat menegaskan Indonesia tetap utuh sebagai negara yang berdaulat kalau Pancasila harus tetap sebagai dasar negara. Beliau menegaskan masyarakat Indonesia harus bersyukur mempunyai Pancasila yang mengayomi semua hal. Selanjutnya itu praktek nilai core value adaptif. Gubernur Jawa Barat menjelaskan pilot proyek program sekolah digital sebagai bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang pendidikan. Sekolah digital pun diharapkan menjadi salah satu solusi adaptif di masa pandemi global COVID-19 saat ini. Kemudian yang terakhir itu kolaboratif. Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program BJB Masyarakat Ekonomi Sejahtera atau MESRA. Jadi program itu bekerja sama dengan Bank Jawa Barat dan Banten atau disingkat Bank BJB.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap kerjasama ini dapat mengentaskan masalah kemiskinan. Mungkin sekian pemaparan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Ratna Novita Wulandari. Silakan kepada Ratna Novita Wulandari, dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Rizal. Perkenalkan, nama saya Ratna Novita Wulandari. Saya berasal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan jabatan saya sebagai ahli pertama penyuluh perindustrian dan perdagangan. Pagi ini saya akan menjelaskan mengenai tokoh panutan yang saya pilih, yaitu Dr. Insinyur Setiawan Wangsa Atmaja, di mana beliau saat ini berperan sebagai Sekretaris Daerah Jawa Barat. Beliau sendiri telah berkiprah dalam pemerintahan lebih dari 18 tahun lamanya, mulai dari tahun 1990 dengan perjalanan karir yang beragam. Hingga terakhir sebelum beliau menjadi Sekda, beliau sudah berkiprah di pemerintahan atau di kementerian ya, di pemerintahan nasional atau kementerian sebagai Deputi Menteri Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB. Nah, kenapa saya memilih beliau sebagai tokoh panutan? Karena dalam kesehariannya dan juga dalam pekerjaannya beliau mengimplementasikan nilai berakhlak. Dapat dilihat dari satu, berorientasi pelayanan. Ini implementasinya itu dilihat peran beliau sebagai perencana, eksekutor, dan pengendali dalam mewujudkan Jabar Juara reformasi birokrasi dan akselerasi pembangunan Jawa Barat. Nah, dengan beliau mendorong untuk adanya Jabar Juara reformasi birokrasi dan juga adanya akselerasi pembangunan Jawa Barat, ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian nilai yang kedua yaitu akuntabel. Nah, di mana definisinya itu merupakan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, hal ini dapat tercermin dari banyaknya tanggung jawab yang beliau emban. Dan hasil kerja yang dihasilkan pun inovatif dan aplikatif. Beberapa ya, bukan salah satu tanggung jawab yang beliau emban itu adalah sebagai penanggung jawab penyusun indeks sistem merit saat menjabat sebagai Deputi Menteri Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB. Kemudian yang bersangkutan juga pernah menjadi penanggung jawab penyusunan Grand Design pembangunan ASN dan penyusun indeks profesionalitas ASN pada tahun 2018. Nah, hal ini menunjukkan bahwa beliau berperan signifikan dalam pembangunan SDM yang merupakan prioritas utama dalam agenda Presiden Jokowi. Selain itu, beliau pun berperan dalam mewujudkan Jabar Juara Reformasi Birokrasi selaku Kepala Perangkat Daerah, Ketua Tim Penilaian Kinerja, dan pejabat yang berwenang dalam kepegawaian. Cukup banyak peran beliau yang merepresentasikan akuntabel. Kemudian untuk nilai ketiga yaitu kompeten, di mana definisinya merupakan terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Hal ini pun terlihat dalam keseharian beliau. Terlihat juga dari antusiasme beliau untuk selalu belajar baik secara formal maupun secara non-formal. Secara formal, beliau ini saat ini sudah menjadi doktor atau sudah lulus S3 ya. Jadi beliau menempuh pendidikan S1 di Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung, S2 di Sanitary Engineering IHE Delft, dilanjutkan S2 di Environmental Engineering Asian Institute of Technology dan lanjut ke S3 ke Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Nah, hal ini merepresentasikan antusiasme beliau untuk selalu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Selain itu, secara non-formal, beliau pun aktif sebagai pembicara maupun narasumber dalam simposium maupun seminar di dalam maupun di luar negeri. Misalnya, sebagai pembicara di Seminar on Citarum Research Project. Terus yang baru-baru ini beliau pun sebagai pembicara di webinar penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi ASN Jawa Barat. Selain itu, kompetensi beliau pun terbukti dari adanya penghargaan yang beliau terima, yaitu sebagai Wibawa Seroja Nugraha dari Lemhanas RI, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun dari Presiden RI, dan peringkat 1 pelaksana pemantauan kualitas sungai di Indonesia dari Kementerian Lingkungan Hidup RI. Nilai yang keempat, kita bisa melihat yaitu harmonis. Nilai harmonis ini definisinya itu saling peduli dan menghargai perbedaan.
Dalam bekerja, beliau tidak diskriminatif dan menghargai setiap pegawai apapun latar belakangnya. Hal ini juga terlihat dari pemilihan tim konseptor beliau yang tidak memandang sebelah mata ya, tidak melihat dari latar belakangnya, tetapi terdiri dari beragam latar belakang. Beliau pun membangun lingkungan kerja yang kondusif dan inovatif. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya. Jadi sekarang kan ada lingkungan kerjanya itu udah fleksibel. Teman-teman bisa bekerja tidak ditempatkan di satu meja gitu ya. Gitu. Nah, itu untuk membangun lingkungan kerja yang lebih kondusif. Jadi setiap orang tidak bosan dan dapat lebih kreatif ketika bekerja. Mereka bisa bekerja di ruang rapat, bisa bekerja juga di ruangan lainnya yang memang membuat Anda lebih produktif gitu. Nah, selain itu definisi nilai loyal di sini selanjutnya loyal ya. Nilai loyal ini definisinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah, nilai ini diimplementasikan beliau bisa dilihat dari sebelumnya kan beliau sudah berkarir di kementerian ya. Kemudian beliau masih berdedikasi kembali ke Jawa Barat, ke Bandung, di mana tempat kelahiran beliau, bukan untuk beristirahat, tapi beliau melanjutkan untuk berkiprah sebagai Sekda Jawa Barat melalui open bidding ketika saat itu. Nah, kemudian beliau pun tetap semangat untuk memberikan motivasi untuk masyarakat atau generasi muda untuk selalu berinovasi dan berkontribusi untuk memajukan Jawa Barat gitu, maupun untuk menjadi bagian dari reformasi birokrasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Hal ini dibuktikan dari salah satu pembekalan yang beliau lakukan pada peserta Jabar Innovation Fellowship angkatan ketiga tahun 2022 pada Senin 27 Juni 2022, di mana beliau menekankan agar peserta dapat berinovasi dan kreatif untuk membuka lapangan kerja serta berperan dalam reformasi birokrasi. Nilai selanjutnya yaitu adaptif. Definisinya yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Hal ini dapat dilihat dari beliau ini mengembangkan sistem merit gitu kan ya, agar dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan mempersiapkan ASN yang kompetitif, kompeten, profesional dan dapat beradaptasi dalam menghadapi perubahan lingkungan, terutama terkait iptek. Gitu. Selain itu, beliau selalu menekankan agar ASN dapat menjadi agen perubahan dan terus berinovasi berbasiskan teknologi dalam setiap kegiatan di mana yang bersangkutan menjadi narasumber. Tuh. Selain itu, mungkin setelah pandemi COVID-19 kemarin ya, saat ini masih ada sih, tapi berkaca dari situ, saat ini juga sedang ada kajian ulang terkait work from anywhere gitu. Itu merupakan salah satu bagian dari adaptif terhadap kondisi lingkungan sebelumnya ya, karena adaptasi pasca kebijakan WFH selama pandemi COVID-19. Nah, kemudian nilai yang ketujuh yaitu kolaboratif, di mana kolaboratif ini artinya adalah membangun kerjasama yang sinergis. Beliau sebagai Sekda Jabar memiliki fungsi sebagai fasilitator antara kepala daerah dengan dewan, dengan masyarakat, dan dengan organisasi masyarakat. Hal ini menekankan bahwa peran untuk mendukung kolaborasi yang sinergis antar perangkat daerah maupun pihak eksternal ini cukup besar ya. Jadi ini mencerminkan adanya kolaborasi yang sinergis. Selain itu, beliau pun menekankan konsep team of teams di seluruh perangkat daerah, di mana masing-masing perangkat daerah dapat membuat tim dari berbagai bidang keahlian maupun perangkat daerah yang berbeda sejalan dengan program atau kegiatan yang diambil. Nah, sekian penjelasan saya mengenai kenapa saya memilih Bapak Setiawan, Sekda Jabar sebagai tokoh panutan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Kang Widi. Silahkan Kang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait tokoh panutan yang saya pilih, yaitu Pak Bima Arya Sugiarto. Saat ini merupakan Wali Kota Bogor aktif dan telah menjabat
untuk 2 periode kepemimpinan sejak tahun 2014. Menurut saya pribadi, Pak Bima Arya Sugiarto ini telah berhasil memimpin Kota Bogor karena beberapa perubahan yang terjadi di Kota Bogor itu ke arah yang lebih baik sesuai dengan slogan yang beliau canangkan, yaitu Bogor Berlari. Dan kenapa saya pilih Pak Bima Arya sebagai tokoh panutan di Jawa Barat itu karena beliau telah mengimplementasikan beberapa nilai core value ASN, yaitu berakhlak, di mana beberapa kebijakannya itu sesuai dengan beberapa tindakan dari core value yang ada pada berakhlak tersebut. Yang pertama itu praktik berorientasi pelayanan ya. Untuk implementasinya, salah satunya itu Pak Bima Arya Sugiarto ini meluncurkan mall pelayanan publik yang diberi nama Graha Tiasa. Mall pelayanan publik ini diluncurkan guna memudahkan masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan dan perizinan ya. Terdapat kurang lebih 145 jenis pelayanan dan perizinan yang dapat diakses oleh masyarakat, meliputi beberapa kementerian, BUMN, BUMD, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah Kota Bogor. Kemudian dari nilai core value selanjutnya yaitu akuntabel, itu pada tahun 2019 Bima Arya ini mengeluarkan kebijakan untuk memberikan sanksi kepada seluruh PNS di Kota Bogor yang menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik ya. Jadi menurut saya ini sesuai dengan salah satu tindakan di core value akuntabel, yaitu menggunakan barang negara secara efektif dan efisien. Yang ketiga itu untuk dari segi kompeten, Pak Bima Arya ini mengenyam pendidikan pada jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Katolik Parahyangan, dan mendapatkan gelar sarjana ilmu politik, kemudian melanjutkan pendidikan di Monash University Australia dan mendapatkan gelar Master of Arts untuk program studi untuk jurusan studi pembangunan. Kemudian setelah itu melanjutkan pendidikan di Australian National University di tahun 2006 dan meraih gelar Doktor Ilmu Politik. Menurut saya itu telah mengimplementasikan nilai kompeten ya, karena dalam memimpin pemerintahan itu tidak asal, juga perlu kompetensi yang dipunya untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin di Kota Bogor. Selanjutnya itu untuk praktik nilai harmonis, saya mengedepankan untuk tindakan saling membantu pekerjaan pihak lain walaupun tidak sesuai dengan pekerjaan utama, di mana Pak Bima Arya ini tergabung dalam tim khusus yang bertugas mengkaji dan memberi masukan kepada menteri terkait mana saja peraturan atau perizinan yang tumpang tindih antara pemerintah daerah, provinsi maupun pusat. Pembentukan tim ini untuk menyelesaikan masalah tata ruang, mengingat masalah tata ruang merupakan permasalahan yang cukup rumit ya untuk diatasi. Jadi menurut saya Pak Bima Arya ini telah mengimplementasikan nilai harmonis dengan membantu pekerjaan pihak lain walaupun tidak sesuai dengan pekerjaan utama. Untuk praktik loyal, Pak Bima Arya baru-baru ini telah mencabut izin usaha Elvis Cafe yang sebelumnya bernama Holy Wings ya, karena kedapatan menyimpan dan menjual ratusan minuman beralkohol yang memiliki kadar hingga 20 sampai 55%. Menurut saya ini merupakan bentuk dedikasi Bima Arya selaku pimpinan Kota Bogor
untuk terus mewujudkan visi Bogor sebagai kota ramah keluarga. Selanjutnya ada implementasi nilai adaptif, di mana Pak Bima Arya ini menghadirkan 9 inovasi yang membantu meningkatkan pelayanan di masyarakat. Inovasi tersebut diantaranya ada aplikasi smart dari DPM PTSP, ada SIMTARU atau Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang dari Bapeda, ada SIBADRA atau Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran dari Diskomin Postandi, lalu ada Botak, ini kepanjangan Bogor tanpa kantong plastik ya, yang lumayan efektif, sudah dilakukan di Kota Bogor dari Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian juga ada kawasan tanpa rokok di beberapa titik di Kota Bogor, dan ini cukup efektif untuk mengurangi tingkat konsumsi rokok dari masyarakat Kota Bogor. Ini dicanangkan oleh Dinas Kesehatan. Kemudian ada sekolah ibu dari DPM PPA dan PKK, ada Simral dari BPKAD, ada Manik Bule atau Megat Organik pada budidaya lele dari Dinas Pertanian, dan kampung tematik Sekebun atau kampung batik Sibulu. Itu merupakan implementasi nilai core value adaptif menurut saya dari Pak Bima Arya. Selanjutnya ada praktik atau implementasi dari core value kolaboratif ya, di mana Pak Bima Arya ini melakukan penawaran kerjasama budidaya ikan air tawar dengan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerjasama yang ditawarkan diantaranya Kota Bogor itu menyiapkan lahan untuk tambak ikan, dan dari pihak BRSDM KKP itu dapat menyiapkan bibit ikan dan tenaga penyuluh. Ini tentu saja bentuk kerjasama yang akan menguntungkan kedua belah pihak, di mana kegiatan perikanan untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kota Bogor dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekian itu aja dari saya, pemaparan terkait dengan tokoh panutan saya yaitu Pak Bima Arya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan ya atas sharing dan pemaparan tokoh panutannya masing-masing. Mungkin sekarang kita langsung aja ya vote untuk menentukan tokoh panutan kelompok B yang dipilih siapa. Mulai dari saya, kalau saya mungkin vote untuk Bapak Bima Arya. Yang lain bagaimana? Kalau saya sih mungkin vote Pak Bima Arya juga. Bagaimana Teh Ratna? Saya juga vote untuk Pak Bima Arya. Bagaimana Kang Widi? Udah 3 ya Bima Arya, jadi ya saya juga pilih Bima Arya ya, karena Jadi sepakat ya. Nanti kita sepakat memilih Bapak Bima Arya sebagai tokoh panutan kelompok 4B. Mungkin ada yang mau menyampaikan alasan kenapa kita memilih Bapak Bima Arya. Silahkan dari Kang Rizal ya. Boleh dari saya Teh? Ya, alasan saya memilih Pak Bima Arya karena program-program beliau itu cukup banyak merepresentasikan nilai berakhlak dan membawa dampak positif untuk Kota Bogor. Beliau juga cukup terkenal di kalangan masyarakat Jawa Barat, dan beliau dapat mengutilisasikan potensi Kota Bogor yang berbasis teknologi agar dapat bersaing di era industri 4.0. Mungkin itu alasan saya untuk memilih Pak Bima Arya. Baik, terima kasih ya Kang Rizal atas pemaparannya. Nah, kita lanjut saja langsung ke close statement. Mungkin dipersilahkan untuk Kang Widi disampaikan closing statement-nya. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya. Jadi di sini kami kelompok 4 bersepakat ya untuk memilih Pak Bima Arya sebagai tokoh panutan Jawa Barat. Dari pemaparan yang telah saya sampaikan sebelumnya,
itu ada beberapa implementasi dari nilai berakhlak ini yang telah dilakukan Pak Bima Arya. Yang pertama itu untuk berorientasi pelayanan itu peluncuran mall pelayanan publik yang diberi nama Geraha Tiasa. Kemudian untuk akuntabelnya itu pelarangan penggunaan mobil dinas untuk keperluan mudik bagi ASN di Kota Bogor. Kemudian untuk nilai kompeten itu Pak Bima Arya ini memiliki background pendidikan yang cukup dapat membantu tugasnya sebagai wali kota Bogor ya, karena bergelar sarjana ilmu politik, kemudian juga memperoleh gelar Master of Arts, kemudian juga memperoleh gelar Doktor Ilmu Politik. Lalu untuk praktik nilai harmonisnya itu Pak Bima Arya tergabung dalam tim khusus yang bertugas mengkaji dan memberi masukan kepada Menteri Sofyan Jalil, yaitu yang pada saat itu di tahun 2019 menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang dan atau Badan Pertanahan gitu untuk mengkaji dan memberi masukan terkait perizinan yang tumpang tindih. Dan untuk implementasi nilai core value loyal itu mencabut izin usaha Elvis Cafe ya, karena menjual minuman beralkohol di atas 20% untuk mewujudkan visi Bogor sebagai kota yang ramah keluarga. Dan selanjutnya untuk nilai adaptif itu Pak Bima Arya selaku Wali Kota Bogor telah menghadirkan 9 inovasi yang salah satunya itu adalah botak atau Bogor tanpa kantong plastik yang cukup sukses ya dilakukan di Kota Bogor untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Kemudian untuk praktik atau implementasi nilai kolaboratif itu Pak Bima Arya itu bekerja sama dengan BRSDM KKP untuk mengembangkan budidaya ikan air tawar di wilayah Bogor. Semoga apa yang telah dilakukan Pak Bima Arya dalam mengimplementasikan nilai core value berakhlak dapat menjadi teladan ya bagi kita sebagai calon pegawai negeri sipil, juga untuk juga mengimplementasikan nilai berakhlak dengan baik dan juga dapat berkontribusi untuk membangun dan memajukan bangsa dan negara. Itu aja ya, sekian dari kelompok 4 pemaparannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.